Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai satu persatu orang yang memusuhimu mulai menghilang. Wah, ada apa ini ya guys ya? Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya. Resonate antara story yang ada di readingan ini dengan your real life story ya. Oke, mari kita lihat energinya ya. Energi dari dirimu dan orang-orang yang sudah pernah memusuhimu saat ini atau nantinya itu akan mulai menghilang ya, satu persatu dari mereka mulai menghilang dengan sendirinya. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request readingan dengan tema tertentu sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung dengan channel Raj Kumari Tarot Tipator dengan cara klik gabung ya guys ya. Oke, well guys, di sini aku merasakan energi dari orang-orang yang memusuhimu, satu persatu dari mereka akan mulai menghilang. Oke, kenapa ya guys ya? Ada apa? Di sini ada Six of Artemis or Six of Swords. Ada the Holy King, ada Ten of Wands, ada Wild Hunt, ada Ten of Artemis or Ten of Swords, ada Nine of Cups, ada Eight of Cups, and ada Six of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik untuk menyimak readingan kali ini ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo. So guys, apa yang terjadi di sini ya guys ya? Yang terjadi di sini adalah orang-orang yang memusuhimu satu persatu mulai menghilang ya. Entah saat ini sudah terlihat ya atau nantinya akan terlihat orang yang memusuhi kamu atau orang-orang yang sering sekali memusuhi kamu ya, secara bersamaan atau barengan gitu ya, memusuhi kamu, komplotan sekelompok gitu ya guys ya, yang mana mereka bersekutu, yang bersekongkol satu sama lain ya, itu nantinya akan mulai menghilang satu persatu. Kenapa? Why? Ada apa ya? Karena di sini aku merasa bahwa di antara mereka itu memang sebetulnya memiliki urusan hidup masing-masing ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Six of Artemis ya, di mana dari mereka masing-masing memiliki urusan individu ya. Mereka disibukkan dengan urusan mereka masing-masing ya, dengan masalah hidup mereka masing-masing ya. Dan ada juga di antara mereka yang harus pindah tempat ya, atau pergi ya guys ya, dari suatu tempat ke tempat lain ya, mungkin karena adanya urusan, adanya masalah keluarga, atau adanya sesuatu yang harus mereka selesaikan ya. Nah, jadi mereka menghilang, tiba-tiba menghilangkah atau tiba-tiba mereka
tidak nongol, tidak terlihat lagi batang hidungnya seperti biasa ya. Itu karena mereka disibukkan dengan urusan kehidupannya masing-masing ya guys ya. Jadi ada yang bepergian, ada yang ngurusin sesuatu yang perlu diurusin gitu ya guys ya. Makanya mereka satu persatu itu mulai menghilang karena disibukkan dengan urusan hidup mereka masing-masing. Kemudian di sini satu persatu dari mereka mulai menghilang itu karena ada di antara mereka yang merasa ketakutan ya. Takut karena mulai ketahuan kebusukan rahasia dari komplotannya mereka ya. Atau di sini mereka ada yang takut karena ketahuan sudah bersekongkol, bergabung, bersekutu dengan orang-orang yang memusuhi kamu ya. Padahal di antara mereka itu ada yang pernah jadi teman kamu, ada yang pernah baik sama kamu, ada yang pernah menjalin hubungan atau koneksi yang baik-baik sama kamu ya. Tapi akhirnya kan ketahuan juga bahwa mereka mengambil bagian untuk memusuhi kamu atau menjatuhkan dirimu ya. Dan di sini alasannya mereka menghilang sebetulnya karena mereka merasa takut ya. Kalau ketahuan, dan ada juga di antara mereka yang merasa malu ya guys ya. Karena mereka ketahuan memusuhi kamu atau ikutan memusuhi kamu karena mungkin mereka ikutan juga memiliki penyakit hati atau punya rasa iri terpendam kepadamu, tidak berani untuk mengungkapkannya, dan ikut mendukung orang-orang yang memusuhi kamu, maka dia ini merasa malu ya. Oleh karena itu dia takut ketemu sama kamu, makanya dia lebih banyak menyendiri atau bersembunyi di dalam rumah, atau lebih memilih untuk menghindari kamu ya, dengan tidak berpapasan dengan kamu atau mencoba untuk menyembunyikan diri agar tidak terlihat oleh kamu, dan seolah-olah dia ini tidak tahu apa-apa sehingga kamu tidak mencurigai bahwa dia pun ikut terlibat dalam memusuhi kamu atau dalam ajang menjatuhkan dirimu ya, bersama dengan orang-orang toksik ya. Di sini ada orang-orang yang pernah baik sama kamu karena dia sebetulnya bermuka dua ya. Makanya dia berusaha untuk lempar batu sembunyi tangan ya guys ya, ibarat kata seperti itu ya. Dia ikut-ikutan mendukung orang-orang untuk memusuhi kamu dan menjatuhkan kamu dari belakang ya. Karena sudah terbongkar atau karena sudah ketahuan, makanya dia pelan-pelan mundur atau berusaha untuk tidak terlihat dan pura-pura untuk tidak tahu apa-apa, buta atau merasa tidak mengerti dan tidak tahu kejadiannya, padahal dia ikut andil dalam memusuhi kamu. Nah, seperti itu ya. Di sini dia menghilang ya guys ya, berusaha untuk menghindari kamu dan bersembunyi agar tidak ketahuan sama kamu bahwa dia juga ikut-ikutan memusuhi kamu, agar kamu tidak curiga bahwa dia pun juga terlibat. Dan di sini dia berusaha untuk bersembunyi ya, agar tidak ketahuan karena dia merasa takut dan malu ya. Oke. Kemudian di sini apa sih yang menyebabkan orang-orang yang memusuhi kamu tiba-tiba menghilang atau nantinya satu persatu akan menghilang? Di sini karena mereka memiliki beban kehidupan ya. Di sini mereka mulai terbebani oleh kehidupan-kehidupan yang mana mungkin saja ini adalah salah satu karma yang harus mereka pikul ya. Mereka mendapatkan masalah, mulai mendapatkan masalah besar di dalam kehidupan mereka yang membebani mereka. Entah itu secara ekonomi atau finansial atau secara hubungan ya guys ya. Dimana di sini mereka merasa terbebani baik secara fisik maupun secara mental atau psikis ya. Hidup mereka mulai berat ya. Hidup mereka mulai tidak seperti semula yang terasa ringan langkahnya. Sekarang langkah mereka merasa berat karena adanya beban yang harus mereka pikul, yaitu sebuah karma yang harus mereka terima akibat mereka sudah memusuhi kamu secara membabi buta bersama-sama dengan mereka-mereka yang memiliki maksud dan tujuan yang sama ya. Jadi di sini mereka merasakan beban kehidupan ya, mulai merasakan beban kehidupan yang membuat mereka merasa terbebani saat ini. Makanya mereka mulai menghilang dari pandanganmu ya. Lalu di sini
Mereka yang memusuhi kamu satu persatu mulai menghilang karena ada di antara mereka yang sudah mendapatkan karmanya ya guys ya. Yang mana karmanya ini berupa kehancuran dalam kehidupan mereka ya. Entah itu kehancuran dari segi finansial atau ekonomi ya, atau ini adalah kehancuran dari segi hubungan yang mana adanya kekacauan dari hubungan mereka yang membuat mereka menjadi bermasalah dengan pasangan mereka kah atau dengan anggota keluarga mereka, yang mana di sini tergambar kehidupan mereka sedang tidak baik-baik saja, tapi ini dipenuhi dengan kekacauan, dipenuhi dengan huru-hara, dan adanya juga perselisihan, permusuhan. Selain itu di sini juga terjadi perselisihan, pertikaian di antara anggota-anggota yang bersekongkol ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang memusuhi kamu ini satu sama lain itu juga kayak memendam rasa tidak suka satu sama lain. Tapi karena yang menjadi target utamanya kemarin-kemarin itu adalah kamu, makanya mereka terpaksa bersatu, terpaksa bergabung, terpaksa bersekongkol untuk memusuhi kamu agar bisa menjatuhkan dirimu atau menghancurkan hidupmu ya. Tapi karena adanya sesuatu yang terjadi di dalam kelompok mereka atau di dalam persekongkolan mereka, entah karena adanya adu domba ya satu sama lain atau adanya kesalahpahaman ya, maka terjadilah perselisihan dan pertikaian di antara anggota gengnya mereka ya, sehingga itu juga membuat terjadinya huru-hara atau membuat kelompok mereka sekarang ini menjadi bertikai dan menjadi bubar. Nah, seperti itu ya. Makanya mereka mulai menghilang satu persatu ya. Dan ini adalah salah satu karma yang harus mereka jalani. Selain itu, mereka menghilang dari pandanganmu ya. Satu persatu dari mereka ini mulai mundur atau menjauh ya. Itu karena di antara mereka ada juga yang dapat karma secara magis atau mistis ya, dimana ada di antara mereka yang memusuhi kamu ini yang pernah bermain magic ya atau mengirimkan energi negatif ke kamu. Nah, itu mulai menuai tindakan atau perbuatan mereka sendiri, di mana ada di antara mereka yang mendapatkan teror gaib ya atau semacam teror mistis ya, yang mana kiriman mereka itu akhirnya berbalik ke diri mereka sendiri yang membuat mereka ditakuti atau dihantui atau diteror ya oleh hal-hal yang mistis atau hal-hal yang tak kasat mata, sosok atau makhluk yang tak kasat mata, yang mana sosok tak kasat mata ini berasal dari dukun atau orang magic yang pernah disewa atau dibayar oleh mereka untuk mengirimkan energi negatif. Karena energi negatifnya itu mental ya, maka berbaliklah kepada diri mereka sendiri dan akhirnya mereka kena karmanya, yang mana mereka mendapatkan teror mistis ya, atau ada juga di antara mereka yang jatuh sakit ya karena pernah mengirimkan energi negatif ke kamu yang berusaha untuk bikin kamu sakit dan akhirnya berbalik kepada diri mereka sendiri. Dan beberapa di antara mereka atau salah satu di antara mereka lah ya yang mendapatkan rasa sakit atau jatuh sakit ya karena kiriman energi black magic mereka sendiri. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini ya, mereka satu persatu mulai menghilang itu karena keburukan atau kebusukan mereka kan sudah ketahuan. Tapi apa yang mereka perbuat kepadamu ya, segala perbuatan buruk mereka kepadamu itu tidak ngepek atau mental gitu ya guys ya. Oleh karena itu mereka merasa apa yang mereka lakukan itu percuma ya, daripada mereka ketahuan bahwa mereka lah orang yang berada di balik layar kehancuran hidupmu atau kesulitan hidupmu ya, maka mereka lebih banyak memantau dirimu dari jauh ya dengan menggunakan hal-hal yang magis atau magic ya guys ya, dimana mereka lebih sering mendatangi dukun atau orang magic untuk melihat atau memantau dirimu dari kejauhan. Jadi mereka tidak berani lagi memantaumu secara terang-terangan atau belak-belakan karena mungkin saja kamu sudah mendeteksi atau mereka terdeteksi selama ini ikut andil dalam memusuhi kamu atau
membuat huru-hara di dalam kehidupanmu ya, berusaha untuk menyulitkan hidupmu atau membuat kesulitan-kesulitan di dalam kehidupanmu ya. Oleh karena hampir ketahuan atau sudah ketahuan, makanya mereka mundur sejenak dan hanya bisa memantau atau melihat segala aktivitasmu atau segala sesuatu tentang dirimu ya. Mereka mau kepo itu hanya bisa bertanya lewat orang magic atau para dukun kayak gitu ya guys ya. Jadi mereka nggak bisa lagi untuk memantau kamu atau meneropong hidupmu secara belak-belakan, karena mereka atau beberapa di antara mereka ada yang ketahuan atau mulai ketahuan memusuhi kamu secara rombongan atau berkomplot. Nah seperti itu iya. Jadi mereka nggak berani lagi di sini iya. Nanti kalau mereka meneruskan itu ya, maka kalau ketahuan secara total mereka akan berabe. Nah seperti itu ya. Lalu di sini satu persatu orang yang memusuhi kamu mulai menghilang. Itu bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa ya. Oleh karena apa yang mereka lakukan semuanya itu sia-sia belaka atau percuma, tidak mendapatkan hasil, maka di antara mereka ada yang memberikan gagasan untuk mundur sejenak ya, agar mereka bisa merencanakan sesuatu atau merencanakan ulang rencana-rencana buruk mereka terhadapmu ya, karena rencana-rencana mereka sebelumnya itu kebanyakan gagal atau gagal total ya. Jadi tidak ada yang mempan ya, dan kamu kebal dimacem-macemin sama mereka, mulai kebal dibullying, diejek, difitnah, digosipin, diperlakukan buruk, sampai kebal dikirimin black magic ya. Jadi mereka di sini lagi menyusun strategi atau siasat, merencanakan rencana yang memungkinkan mereka untuk berhasil menjatuhkan dirimu ya. Bagaimana caranya untuk bisa membuat kamu terpuruk di dalam hidupmu, dan mereka mulai mengevaluasi kembali rencana-rencana mereka, makanya mereka mulai menghilang ya. Tapi mereka di belakang layar itu tetap berusaha untuk mencari cara atau berencana ya, bagaimana caranya untuk bisa menjatuhkan dirimu dan membuat rencana mereka berhasil. Nah, seperti itu. Kemudian di sini satu persatu dari mereka itu mulai menghilang, itu karena mereka mendapatkan supply baru atau mangsa baru ya guys ya, atau orang baru yang bisa diperlakukan buruk seperti kamu di masa lalu gitu ya. Mereka mendapatkan mainan baru lah istilahnya seperti itu ya, setelah mereka cut off hubungan atau koneksi dari dirimu, setelah mereka gagal atau tidak berhasil berbuat tidak baik terhadapmu untuk suatu tujuan tertentu ya, setelah mereka gagal untuk bisa ngeruk keuntungan dari dirimu mungkin ya, makanya mereka berpindah ke supply baru atau berpindah mencari orang baru untuk bisa diporotin atau mendapatkan keuntungan bagi kepentingan mereka di orang yang baru ya. Karena mereka nggak bisa mendapatkan itu dari dirimu, mereka lelah dengan permainan mereka sendiri, mereka capek dengan sandiwara atau kepalsuan mereka sendiri, makanya mereka memilih untuk pergi dan mencari orang baru untuk bisa menjadi pengganti dirimu ya, untuk bisa masuk ke dalam drama yang diciptakan oleh mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini bervariasi alasannya mengapa orang-orang yang memusuhi kamu ini saat ini atau nantinya itu satu persatu mulai menghilang, karena alasan-alasan yang seperti ini ya guys ya, yang mana mereka ada yang memiliki kesibukan, ada juga yang sudah mendapatkan karma, tapi ada juga yang masih belum selesai untuk ngerjain kamu dan masih berusaha berencana, tapi ada juga yang berusaha untuk stop saja ya, karena kamu kebal dimacem-macemin, tidak bisa diapa-apain, hasilnya zero atau jong, daripada membuang waktu dan membuang tenaga, maka mereka beralih atau berpindah ke supply yang baru. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat pesan atau message-nya buat kamu apa ya.
What is message from the universe for you? Oke, di sini ada triggers, lalu ada unexpected. Alright. Di sini pesannya buat kamu ya. Waspadalah ya guys ya, berhati-hatilah ya. Jangan sampai kamu tertrigger, terpacu, terpancing oleh kelakuan-kelakuan toksiknya orang-orang yang memusuhi kamu ini ya. Karena mereka ini sepertinya adalah orang-orang yang bertindak impulsif ya, atau dadakan gitu loh guys ya, tanpa bisa diprediksi ya guys ya. Mereka ini adalah orang-orang yang abusif ya, suka merusak ketenangan orang, merusak kedamaian hidup orang, merusak ketentraman, kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan orang lain ya, baik secara material maupun non material ya. Dan mereka ini memang memiliki kesamaan dalam karakter. Itu kenapa mereka bersatu padu ya, berusaha untuk menjatuhkan kamu dengan cara memusuhi kamu ya. Jadi ngajak-ngajak orang-orang yang segolongan atau satu misi atau punya tujuan yang sama ya, untuk menghancurkan kehidupanmu atau untuk membuat kamu mengalami kesulitan di dalam kehidupanmu. Entah karena mereka ini sama-sama memiliki penyakit hati, atau entah mereka ini sama-sama tidak menyukaimu ya. Jadi ada alasan yang mendorong mereka untuk memusuhi kamu ya. Dan mereka ini selalu berusaha untuk memancing-mancing kamu ya, terutama memancing kamu dari segi emosi. Jadi jangan sampai kamu tertrigger ya, atau terpancing untuk meladeni mereka, atau marah balik ya, atau kamu merasa stres, tertekan dengan kelakuan mereka ya. No, jangan sampai seperti itu ya, karena mereka memang tujuannya untuk merugikan kamu ya. Entah itu merugikan kamu secara material atau non material ya guys ya. Mereka ini kompak satu sama lain, makanya mereka bersekongkol atau kerjasama untuk ngerjain kamu ya. Yang mana ada di antara mereka yang terang-terangan memusuhi kamu, tapi ada juga di antara mereka yang diam-diam ikut-ikutan memusuhi kamu ya, di belakang gitu ya, tapi di depan kamu baik. Jadi kayak bermuka dua ya, agar nggak ketahuan ya. Tapi apapun kelakuannya mereka ya, tetap mereka ini sama-sama memiliki tujuan untuk memancing dirimu secara emosional, agar kamu tidak memiliki ketenangan secara emosional, sehingga kamu mudah stres atau tertekan dengan situasi atau kondisi buruk yang mereka ciptakan bersama-sama. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini pesannya lagi ya, tetap siap siaga ya guys ya, karena mereka menghilang itu bukan berarti mereka tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang impulsif ya, di mana mereka ini adalah orang-orang yang bertindak secara tidak terduga ya. Dan mungkin saja nanti ada hal-hal yang mengagetkan ya, atau yang membuat kamu terkejut, yang mana mereka melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang abusif, yang tiba-tiba gitu ya, mereka nongol atau muncul dengan kelakuan-kelakuan yang baru ya, yang bisa merugikan kamu atau yang bisa membuat hidup kamu terpuruk ya. Jadi kamu jangan sampai lengah ya, tetap waspada, tetap berhati-hati ya. Dan ketika kamu tahu siapa aja orang-orang yang berkomplot, bersekongkol untuk memusuhi kamu, maka sebaiknya kamu mulai jaga jarak ya. Apapun bisa terjadi ya. Seseorang tidak berubah secara personality atau karakter itu dalam jangka waktu yang singkat. Satu hari satu malam orang yang kemarin jahat jadi baik, itu mustahil ya. Karena karakter itu dibentuk dalam proses yang lama ya. Proses keseharian, dari habit atau kebiasaan, akhirnya terbentuk karakter ya. Jadi mustahil kalau ada orang yang sudah berbuat jahat atau berbuat buruk sama kita, lalu mengaku bahwa mereka insaf atau mereka berubah baik gitu ya. Kalaupun mereka tampil baik, biasanya itu hanya pencitraan atau modus ya guys ya. Coba lihat konsistensinya ya. Konsistensi mereka dalam berbuat kebaikan itu, apakah tetap dalam jangka panjang bisa seperti itu atau tidak. Karena orang yang sudah berbuat keburukan atau kejahatan atau kejoliman sama kita, biasanya itu kelakuannya akan kembali seperti itu ya. Siklusnya terulang kembali. Hanya keajaiban dunia, hanya keajaiban dari Tuhan yang bisa merubah seseorang yang tadinya buruk menjadi baik ya guys ya. Karena kalau orang yang sudah memiliki penyakit hati itu sulit sekali diobati ya.
dan tidak ada yang bisa merubah seseorang kecuali dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi jangan habiskan waktumu untuk berusaha merubah orang yang tadinya tidak baik menjadi baik ya. Karena perubahan itu hanya akan terjadi apabila orangnya itu mau sadar, menyadari kesalahannya, menyesali kesalahannya, tidak lagi melakukan perbuatan itu, dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk melakukan transformasi atau perubahan menjadi lebih baik lagi, tentunya itu membutuhkan proses yang mana itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jadi di sini ketika orang-orang yang sudah memusuhi kamu ini mulai menghilang satu persatu, kamu harus tetap berhati-hati, waspada, jangan terlena dan jangan terbuai ya, karena kapanpun mereka bisa kembali dengan rencana baru mereka atau dengan perilaku-perilaku mereka yang tak terduga ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan bagi kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.